Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya di tahun yang baru ini? Nah, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan satu bacaan leksionari dari Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-14 sampai 23. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di tempat masing-masing. Namun izinkanlah saya untuk membacakan ayat 20. Demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu, akhir-akhir ini di media sosial kita mengenal satu istilah, yaitu haters. Nah, apa itu haters? Haters adalah orang yang selalu berkomentar negatif dan menilai buruk akan segala hal yang dilakukan orang lain. Bahkan meskipun hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, tapi tetap saja dinilai negatif. Nah, memang sesuai dengan akar kata haters, yaitu hate. Maka haters itu selalu berupaya untuk menyebarkan benih-benih kebencian dengan berbagai macam cara. Entah itu memfitnah, menuduh, menghasut, yang pasti dengan tujuan untuk menjatuhkan orang yang dibenci. Nah, saudara, haters sebetulnya tidak hanya ada di masa kini. Namun sejak dulu, bahkan di masa Yesus hidup dan melayani di dunia pun, ada juga orang yang selalu menilai negatif akan apapun yang dilakukan Yesus. Mereka tidak suka akan kehadiran Yesus. Mereka berusaha menjatuhkan Yesus dan mempengaruhi orang lain untuk juga membenci Yesus. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat dalam bacaan leksionari pada hari ini. Saudara, di sini kita membaca kisah ketika Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu, sehingga orang itu bisa berkata-kata kembali. Nah, tentu apa yang dilakukan Yesus merupakan satu karya mujizat yang terjadi karena kuasa Allah. Tapi lebih dari itu, peristiwa ini ingin menegaskan bahwa realita kerajaan Allah sudah datang. Sebab kerajaan Allah membawa pembebasan dan juga pemulihan. Nah, tapi ternyata ada orang yang tidak bersukacita atas mujizat kesembuhan yang terjadi ini. Nah, mereka yang memang sedari dulu membenci Yesus justru menggunakan momen ini untuk menghakimi Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul ini adalah sebutan lain untuk iblis, Bapak Ibu. Nah, tentu tuduhan ini dilontarkan supaya apa? Sekali lagi, supaya orang banyak terhasut dan kemudian membenci Yesus. Nah, tapi menariknya, Yesus mencoba untuk mengarahkan para pendengar atau orang-orang yang ada di situ dengan sebuah logika berpikir yang masuk akal. Jadi Yesus menegaskan bahwa nggak mungkin dong iblis itu melawan kawanannya sendiri, karena hal itu bisa melemahkan kekuatan mereka. Justru karena Yesus itu adalah seteru iblis, makanya Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Di mana hal ini sejatinya juga ingin membuktikan bahwa Allah jauh lebih berkuasa daripada iblis. Allah memerintah untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dosa dan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, Yesus tidak membiarkan segala tudingan, fitnah, dan ancaman mempengaruhi dirinya dan juga misinya. Dia tetap berkarya meskipun ada saja haters yang menjatuhkan dia. Nah, di dalam hidup ini, mungkin kita pernah mendapat tuduhan yang sengaja diberikan untuk menjatuhkan kita. Namun, jangan biarkan tuduhan dan kebencian itu
menghalangi kita untuk terus berkarya dan menyatakan kasih. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk ikut mewujudkan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan pemulihan bagi sesama. Bersediakah kita? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup ini, kerap kali mungkin kami bisa saja berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukai kami. Kami tidak tahu mengapa mereka membenci atau tidak menyukai kami. Tapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga tetap dapat mengasihi mereka yang mungkin membenci atau tidak menyukai kami. Ajarkanlah kami juga untuk selalu bisa menyatakan kasih Tuhan, bahkan juga kepada mereka yang mungkin tidak mengasihi kami. Kami tahu Tuhan bahwa itu adalah hal yang sulit. Kerap kali mungkin kami memilih untuk mengikuti ego kami. Tapi jangan biarkan ego kami yang mengendalikan kami. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang mengendalikan kami. Sehingga kami bisa senantiasa mengatakan ya dan taat dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.